Shalom, perkenalkan, nama saya Brian Stefanus Putra Tomoloba. Saya merupakan murid dari STT Rumah Mur Kristus dalam bidang studi pendidikan agama Kristen, dan saya mahasiswa semester 5. Dan di kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan untuk kami bahas. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian PAK. Nah, PAK ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogis, yang artinya kegiatan untuk membimbing. Nah, PAK ini adalah salah satu tugas gereja, di mana PAK yang merupakan pendidikan yang seharusnya ditanggung dan dilaksanakan oleh gereja itu sendiri. Nah, PAK tidak lain dan tidak bukan adalah suatu pemberian dan amanat Tuhan sendiri kepada jemaatnya. Nah, di PAK ini adalah sebuah proses pembelajaran yang utuh, bukan hanya pembelajaran secara kognitif, melainkan juga secara emosional. Kita masuk pengertian PAK menurut para ahli. Nah, di sini saya menuliskan ada Grom Thomas H., di mana PAK adalah kegiatan paitis bersama pada persiara dalam waktu yang secara sengaja bersama mereka memberi perhatian pada kegiatan Allah di masa kini, pada cerita komunitas iman Kristen dan visi kerajaan Allah, benih-benih yang telah hadir di antara kita. Kemudian menurut E.G. Homrigausen, PAK berpangkal pada persekutuan umat Tuhan. Dalam perjanjian lama, pada hakikatnya dasar-dasar terdapat pada sejarah suci purbakala, di mana bahwa PAK itu mulai sejak terpanggilnya Abraham menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan, bahkan bertumbuh pada Allah sendiri, karena Allah menjadi peserta didik bagi umatnya. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu Golden Age. Nah, Golden Age ini atau periode emas merupakan suatu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak, di mana Golden Age ini meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak, di mana dihitung dari masa dalam kandungannya sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Nah, masa Golden Age pada anak-anak diawali kehidupannya itu pada usia 0 sampai 5 tahun. Nah, dalam fase ini pentingnya untuk diperhatikan oleh orang tua, karena pada fase ini pertumbuhan anak berkembang pesat. Bahkan penelitian mengatakan sebesar 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk dari usia 4 tahun. Karena itu begitu pentingnya para orang tua untuk memperhatikan anak-anak pada fase ini. Nah, keistimewaan anak pada masa Golden Age ini sangat berbeda-beda, sehingga untuk menghadapinya sangat menguji kesabaran. Salah satunya adalah dengan menerapkan disiplin pada anak tanpa menghukumnya secara berlebihan. Bila seanak melakukan kesalahan, maka tidak ada hukuman yang berlebihan. Kemudian juga perlunya pemenuhan gizi yang cukup, bahkan pertumbuhan fisik dan sebagainya. Nah, bahkan dalam Golden Age ini kita akan melihat juga fase perkembangan anak. Sini saya menuliskan ada 5 bagian fase perkembangan anak, dimulai dari fase oral 0 sampai 1,5 tahun, di mana fase oral ini adalah fase awal anak, di mana letak kepuasan dan aktivitas yang dilakukan anak pada usia ini berada dan berfokus pada mulut dan kontak. Langsung pertama bayi dengan lingkungannya terjadi mulai mulut, artinya fase ini dimulai dari mulut. Kemudian fase anal, di mana fase ini terjadi pada umur 1,5 sampai 3 tahun, di mana fase ini terletak pada daerah anus anak, di mana anak sudah tahu dan mengerti kapan ia harus membuang kotoran. Kemudian fase palik. Nah, fase ini terjadi pada 3 sampai 5 tahun, di mana fase ini anak menaruh perhatian pada alat kelamin dan mulai mengerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian fase latens, yaitu fase yang terjadi pada anak-anak yang usia 5 sampai 10 tahun. Pada fase ini anak-anak mulai fokus bersosialisasi dan banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Nah, kemudian fase genital, yaitu fase yang terakhir, yaitu dari 10 tahun sampai dengan remaja, di mana pada fase ini anak-anak mulai beranjak remaja, mengalami pubertas yang ditandai dengan adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, berikutnya target PAK. Di sini yang menjadi target PAK saya sendiri, yaitu siswa dapat mengalami pertumbuhan rohani,
baik dari rumah maupun dalam lingkungan sekolah, dengan pengenalan akan firman Tuhan, dididik sesuai kebenaran firman Tuhan baik oleh orang tua dalam rumah maupun dari guru dalam sekolah, bahkan bisa menjadi teladan bagi anak-anak sebagai orang Kristen, menunjukkan teladan yang benar agar mereka bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang baik. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa peran yang memiliki pihak yang memiliki peran dalam pertumbuhan rohani anak. Pertama, orang tua non formal. Orang tua ini berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan anak baik secara fisik dan rohaninya. Hal ini kenapa? Dikarenakan kehidupan anak-anak ini dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri, sehingga pentingnya orang tua memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anaknya, di mana orang tua ini harus memperhatikan dalam mendidik, mengajar anak, sehingga orang tua ini sangat berpengaruh penting bagi pertumbuhan rohani anak, karena anak juga suka meniru orang-orang sekitar mereka, sehingga selain memberi pengaruh mendidik dan mengajar, juga harus menunjukkan sikap tindakan orang-orang Kristen, sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang dalam pertumbuhan rohani, karena anak-anak sangat suka meniru orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kemudian lingkungan masyarakat atau informal. Nah, lingkungan masyarakat ini juga ternyata berpengaruh bagi pertumbuhan rohani anak, di mana lingkungan masyarakat ini merupakan tempat ia bersosialisasi, bergaul, berteman, bermain dan sebagainya, sehingga jika kondisi lingkungan ini akan berpengaruh bagi pertumbuhan rohani anak. Jika lingkungan tersebut buruk, maka anak ini akan gampang untuk mudahnya juga menjadi anak-anak yang tidak bertumbuh secara rohani. Tetapi jika lingkungan tersebut teratur, terbaik, dan bahkan suasana yang baik untuk pertumbuhan rohani anak, sehingga anak ini bisa bertumbuh rohaninya dengan baik. Kemudian sekolah atau formal. Nah, sekolah juga ternyata berperan penting bagi pertumbuhan rohani anak, karena anak mulai masuk dalam dunia pendidikan, dan sebagai anak-anak ini kehidupannya berada dalam lingkungan sekolah, sehingga peran sekolah penting bagi para guru, staf, pengajar, kepala sekolah dan sebagainya untuk memperhatikan pertumbuhan rohani anak ini, karena sebagian kehidupan anak ini berada dalam sekolah. Kemudian gereja. Nah, gereja juga berperan penting bagi pertumbuhan anak, karena gereja ini merupakan tempat untuk anak-anak mengenal firman Tuhan, sehingga orang-orang yang bertugas dalam mendidik anak dalam gereja itu harus memperhatikan anak-anak tersebut, sehingga yang kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini benar-benar masuk dalam hati pikiran mereka, sehingga bisa menjadi anak-anaknya bertumbuh secara rohani. Kemudian kita masuk pada bagian metode pengajaran. Metode pengajaran sini pertama yaitu metode pengajaran kognitif. Nah, metode ini merupakan metode yang berpengaruh pada pertumbuhan anak, di mana metode ini beri fokus kepada pikiran, logika, sehingga pentingnya pengaruh atau pengajaran kognitif ini agar anak-anak ini memiliki pikiran-pikiran rohani, sehingga dengan anak-anak yang memiliki pikiran rohani, bukan pikiran yang kotor, bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Kemudian kedua, afektif. Nah, ternyata afektif ini juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak, di mana metode ini berkaitan dengan emosi dan perasaan, dan dengan diterapkan metode ini bagi anak-anak, maka emosi yang dimiliki anak dalam menghasilkan hal-hal positif. Kemudian Pak Ikem, di mana metode ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk merangsang kembali daya pikir dan praktik pembelajaran siswa agar materi dan proses pembelajaran yang dilakukan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, metode ini berupa hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan anak, di mana terbagi beberapa bagian, yaitu aktif, artinya pembelajaran yang berlangsung itu harus secara aktif sehingga dapat mengembangkan pertumbuhan rohani anak, bukan hanya datar-datar saja, tapi harus aktif. Kemudian inovatif. Inovatif ini artinya
berkreasi. Artinya pemberdayaan yang diberikan itu haruslah memiliki inovatif atau berbeda dari yang lain, karena anak-anak itu menyukai hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru, sehingga akan membawa ketertarikan mereka kepada pembelajaran tersebut. Bahkan juga kreatif, di mana pembelajaran yang kreatif ini dapat membangkitkan semangat anak-anak, karena dengan adanya pembelajaran kreatif ini anak-anak lebih suka karena membangun imajinasi mereka dalam belajar, sehingga dengan berupa kegiatan seperti ini dapat menarik perhatian anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, kemudian juga ada efektif. Nah, efektif ini artinya pembelajaran yang berlangsung ini benar-benar termasuk dalam pikiran anak-anak tersebut, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu benar-benar mampu meningkatkan pemahaman mereka, bahkan mampu meningkatkan mood atau semangat kemauan anak untuk belajar, bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan anak secara rohani. Kemudian ada juga metode pengajaran K13 atau tematik, di mana metode ini menggunakan dan mengaitkan beberapa mata pelajaran, dapat memberikan pengalaman bermakna, di mana dengan metode ini akan banyak sumber yang dapat disatukan dan dikembangkan menjadi satu tema. Dengan demikian pembelajaran akan lebih sederhana dan mudah dimengerti, terlebih bagi pendidikan agama Kristen. Kemudian ada juga kurikulum mereka, di mana metode ini menitik beratkan kepada kebebasan guru dalam mengembangkan materi sesuai ajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, dengan metode ini guru ini bisa memberikan materi yang dapat diterima oleh setiap karakter anak. Dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan anak. Guru harus dapat mengenal setiap karakter yang memiliki anak. Dengan demikian kita lebih leluasa dalam mengajar mereka. Nah, kemudian ini hasil dari penelitian yang diberikan dari 10 orang dan hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pentingnya pendidikan agama Kristen dalam usia yang masih dini. Kenapa? Karena dengan demikian kita memberikan pendidikan agama Kristen kepada mereka, hal ini bisa tertanam dalam pikiran mereka, bahkan bisa menjadi keperluan bagi mereka tumbuh dewasa nanti, karena kecerdasan manusia itu diawali pada usia dini 50%, sehingga perlunya untuk mendidik anak pada usia dini sangat penting agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan dunia luar ketika mereka dewasa. Walaupun mereka sudah terpengaruh, mereka akan mengingat kembali setiap didikan yang sudah diberikan, sehingga dapat membuat mereka lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari hasil pemaparan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.